Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Rifatin Asifa dari kelas 12 IPS 5 nomor absen 30. Di sini saya akan menceritakan dua teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta, dan yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan novel. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta, yaitu teks cerita sejarah tentang terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004. Tepatnya pada 26 Desember 2004, gempa berkekuatan besar dan gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh. Bermula dari gempa beberapa kali dan ombak setinggi kurang dari 20 meter, membuat beberapa kota di provinsi itu lumpuh. Kekuatan gempa yang terjadi berada di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Wilayah sumber gempa berjarak sekitar 149 km sebelah barat Maulaboh, Provinsi Dangro Aceh Darussalam. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit ini tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9,0. Setelah itu, gelombang tsunami mulai memberikan dampaknya pada wilayah Aceh dan sebagian di Sumatera Utara. Tsunami ini kemudian bergerak menyebar ke arah pantai-pantai. Jarak pantai Sumatera terdekat dengan epicenter gempa bumi utama diperkirakan 125 km. Kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai 800 km per jam di samudera dalam dan bebas, mendekati pantai yang dangkal, dan dengan kecepatan yang besar, gelombang tsunami menjadi tinggi dan kemudian terhempas ke arah daratan. Gempa ini menjadi gempa terkuat kedua yang pernah terekam dan menjadikannya sebagai salah satu dari 10 bencana terburuk sepanjang masa. Tercatat sekitar 170.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu bangunan hancur setelah terhempas gelombang tsunami. 1 hari berselang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menetapkan Hari Berkabung Nasional dan Darurat Kemanusiaan serta Bakti Sosial selama 3 hari, terhitung mulai dari tanggal 27 Desember 2004 hingga 29 Desember 2004. Bukan hanya di Indonesia, sejumlah negara sekitar Samudra Hindia pun terkena dampak gempa dan tsunami itu. Dahsyatnya getaran gempa tersebut bahkan dirasakan sampai Somalia, Afrika Timur yang berjarak 6.000 km dari Samudra Hindia. Akan tetapi, kawasan yang paling parah terkena imbasnya adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di Thailand, gelombang setinggi 10 meter menerjang 5 provinsi yang terletak di sepanjang pesisir selatan, yaitu Songkhla, Phuket, Krabi, Phang, dan Surat Thani. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah kondisi di daerah pesisir India dan Sri Lanka. Sejumlah bangunan hancur dan terendam, sedangkan korban tewas yang belum sempat terangkut tampak berserakan di mana-mana. Korban meninggal di India sedikitnya 6.280 orang, Thailand 2.000 orang, Somalia 100 orang, Malaysia 51 orang, Myanmar 56 orang, dan Maladewa 100 orang. Diperkirakan jumlah keseluruhan korban dari berbagai negara termasuk Indonesia yang terkena dampak gempa dan tsunami tersebut mencapai 230.000 jiwa. Lebih dari 15 tahun semenjak peristiwa yang memakan banyak korban jiwa tersebut terjadi. Meskipun sudah lewat beberapa tahun, namun kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui peristiwa bersejarah yang telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Bahkan dampaknya bisa dirasakan oleh negara-negara tetangga. Unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerita sejarah tersebut
yaitu tema Tsunami Aceh. Alurnya mundur, latar waktu Minggu pagi 26 Desember 2004. Tempat Aceh. Suasana menegangkan, mengharukan, menyedihkan. Amanat, di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Unsur intrinsik dari cerita tersebut yaitu yang pertama, nilai religius, yang kedua, nilai sosial, dan yang terakhir, nilai kemanusiaan. Cerita yang kedua yaitu teks cerita sejarah berdasarkan novel. Di sini saya akan menceritakan sedikit dari cerita novel Burung-Burung Manyar. Cerita Burung-Burung Manyar berpusat pada Sutadewa, Leo alias Teto, seorang anak kolong, pemuda yang berpendidikan tinggi, seorang dokter, tamatan Universitas Harvard yang menjadi ahli komputer di sebuah perusahaan besar di Amerika. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga tentara KNIL. Ayahnya seorang kepala garnisun 2 pada masa KNIL. Belanda berpangkat letnan. Maminya dikenal sebagai wanita Indo bernama Maris, seorang wanita yang terkenal cantik. Teto berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya masih keturunan bangsawan keraton, sedangkan ibunya keturunan Indo-Belanda. Segala kemauan Teto selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Ayahnya, Letnan Bardja Basuki, menjabat kepala Garnisun Divisi 1 di Magelang. Dengan demikian, Teto bebas bergaul dengan anak-anak Belanda maupun Indo-Belanda. Masa kecil Teto benar-benar penuh kebahagiaan. Teto sangat bangga pada ayahnya. Dia juga bercita-cita menjadi tentara KNIL Belanda seperti ayahnya. Ia percaya bahwa dengan bergabung dan mengabdi pada KNIL, kehidupannya akan menjadi lebih baik. Ia akan disegani dan dihormati masyarakat. Ketika Jepang berhasil mengusir tentara KNIL, Teto merasa sangat terpukul. Kehidupan keluarganya menjadi kacau. Ayahnya ditangkap dan disiksa Jepang, dan hampir saja dibunuh kalau saja ibunya tidak menyelamatkannya. Komandan tentara Jepang memberi pilihan kepada ibunya, menjadi wanita penghibur komandan Jepang atau nyawa suaminya melayang. Terdorong keinginan untuk menyelamatkan nyawa suaminya, terpaksalah ibu Teto memilih menjadi wanita penghibur. Berkat pengorbanan ibunya inilah ayah Teto akhirnya dibebaskan oleh tentara Jepang. Betapa hancur hati Teto menyaksikan penderitaan yang dialami kedua orang tuanya. Ia sangat dendam terhadap Jepang yang telah menghancurkan keluarganya. Ketika kemudian tentara Jepang pergi dari Indonesia dan Belanda kembali ke Indonesia dengan berlindung di balik tentara sekutu, Teto sangat gembira menyambutnya. Cita-citanya menjadi tentara KNIL akan menjadi kenyataan. Karena dedikasi dan kedisiplinannya, Letnan II Teto sangat disegani komandan KNIL. Dalam waktu 2 bulan, Teto sudah diangkat menjadi komandan patroli. Di sisi lain, ibu Teto, Maris, menderita lahir batin karena tak kuasa menghadapi kenyataan hidupnya. Akhirnya Maris mengalami gangguan jiwa dan akhirnya menjadi pasien tetap rumah sakit jiwa di Bogor. Sementara nasib ayah Teto, Bardja Basuki, juga tidak ketahuan rimbanya. Menurut Mayor Verrugen, ayahnya telah bergabung dengan tentara Republik dan termasuk buronan KNIL. Karena posisi tentara KNIL lama-lama makin lemah akibat perlawanan rakyat Indonesia, akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia. Betapa malu hati Teto, dia malu pada dirinya sendiri. Mengapa tidak bergabung dengan tentara Republik? Ia malu terhadap kekasihnya, Larasati atau Atik.
teman sepermainannya sejak kecil yang berjuang demi bangsanya. Larasati alias Atik adalah teman sepermainannya sejak kecil. Ia adalah seorang perempuan modern, seorang anak kesayangan dan dimanja oleh kedua orang tuanya. Lebih-lebih oleh kedua orang pembantu di rumahnya. Ia anak keluarga yang cukup terpandang. Secara rinci, demikianlah kisah masa-masa kecil Teto. Teman-teman Teto sepermainan ketika kanak-kanak menjadi tercerai-berai setelah tentara Jepang datang dan tentara KNIL kalah. Sekarang Teto bersama teman-temannya yang sekolah di SMNT atau Sekolah Menengah Tinggi atau SMA sering diindoktrinasikan oleh Jepang. Unsur intrinsik yang terkandung dari novel tersebut yaitu tokoh dan penokohan. Setadewa, ia memiliki banyak panggilan seperti Teto, Den Masinyo atau Leo, Den Rara Larasati atau Atik, tokoh utama wanita yang merupakan keturunan noni Jawa asli Betawi ini berwatak hampir sama dengan Teto. Janaka Tamsi, ia adalah suami dari Atik. Meskipun kemunculannya hanya beberapa bab di akhir cerita, ia cukup menjadi tokoh yang disoroti dalam cerita ini. Bara Bajasuki atau ayah dari Setadewa atau Teto. Beliau adalah seorang yang pemberani, penyayang sekaligus pelindung keluarga. Maris ibunda Teto. Cantik, menyukai hal-hal yang bersifat kejiwaan seperti tahayul dan sejenisnya. Pak Antana atau ayah Atik. Sama seperti Braja Basuki, beliau adalah pria yang bertanggung jawab. Bu Antana atau Ibu Atik. Ibu yang sangat baik, meskipun keturunan keraton, ia tidak memiliki sifat sombong sedikit pun. Mayor Verbruggen, penyelamat hidup bagi Teto. Tema utama dari novel ini adalah kisah seseorang yang merasa gagal dalam menjalani hidup karena trauma di masa lalu. Latar tempat. Ada berbagai tempat yang menjadi latar dalam novel ini, namun yang dominan adalah di Jakarta, kemudian Bogor, Salah, Semarang, dan Yogyakarta. Latar suasana bisa mencekam, tertekan, namun juga bebas dan terasa damai. Latar waktu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Gaya bahasa sudah dijelaskan di awal jika gaya bahasa yang digunakan memiliki kekhasan tersendiri. Alurnya maju. Amanat. Penulis ingin menyampaikan tentang lika-liku kehidupan yang dilalui oleh manusia. Kehidupan yang dilalui oleh manusia sehingga amanat yang disampaikan adalah jadilah manusia yang mampu dan sanggup menjalani kehidupannya dengan baik serta siap menerima resiko apapun dari perbuatan yang telah dilakukannya. Sudut pandang dari awal cerita ini berpusat pada kehidupan Teto dan Atik, sehingga secara keseluruhan memang sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik dari novel tersebut yaitu nilai politik dan nilai ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.